Selamat datang lagi semua. Baik, kali ini kita akan belajar mengenai simple present tense. Oke, ciri khas simple present tense. Jadi ini ibaratnya bahasa Inggris yang simple ya, kalau kita lihat dari bahasanya. Jadi bahasa ini biasa digunakan untuk menyampaikan sesuatu yang biasa kita lakukan, atau dapat juga disampaikan mengenai kebiasaan. Karena kebiasaan, maka keterangan waktu dari bahasa ini bisa berupa every day, every weeks. Jadi sesuatu yang sifatnya berulang, karena kan kebiasaan itu berulang, ya. Kemudian yang ketiga, ciri khasnya bisa juga ditambahkan dengan bahasa yang menunjukkan frekuensi perulangan, seperti sometimes, kadang-kadang, atau always. Jadi, karena kata-kata ini tuh menunjukkan sesuatu yang sifatnya berulang-ulang. Oke? Jadi kita catat dulu tadi, kunci utama, ciri khas utama dari bahasa ini adalah kebiasaan dan perulangan, ya. Jadi simple present tense digunakan untuk menyampaikan sesuatu yang sifatnya kebiasaan dan perulangan. Oke. Nah, ini adalah struktur simple present tense. Ada subjek, verb, objek, adverb of time. Jadi subjek, verb, kata kerja, objek, dan keterangan waktu, ya. Jadi ini dibagi jadi dua ya. Kalian harus ingat di sini dibagi jadi dua. Kenapa dibagi menjadi dua? Ini karena kelompok subjek ya. Jadi kelompok subjek yang pertama itu ada he, she, it. Sementara kelompok subjek yang kedua itu ada I, you, we, they. Oke. Bedanya adalah untuk kelompok subjek he, she, it, maka nanti kata kerjanya itu akan ada imbuhan S atau ES di belakangnya ya. Untuk selebihnya sama, ditambah objek, ditambah keterangan waktu. Sementara untuk kelompok subjek I, you, we, they, itu kata kerjanya tidak berubah, dia tetap bentuk pertama. Untuk selanjutnya sama ditambah objek dan keterangan waktu. Ini contohnya guys. Jadi, she usually goes to the office at 6:30. Jadi dia biasa pergi ke kantor pada pukul 6:30. Ya. Jadi di sini ada kata goes, oke ya. Bentuk pertamanya itu adalah go, pergi. Tetapi karena dia termasuk karena subjeknya itu she, maka ditambahkan es jadi goes, ya. Tapi harus diingat juga bahwa ini baik, ini kita tidak bisa milih ya ditambah S atau ditambah ES, itu kita tidak bisa milih karena itu sudah ada aturan bakunya. Jadi kita tinggal ikuti saja aturan bakunya. Jadi ada kata-kata tertentu yang memang ditambah S dan ada kata-kata tertentu yang ditambah ES. Kalau kalian sudah paham, nanti kalian akan terbiasa di dalam penerapan bahasanya ya. Oke, contoh yang kedua untuk kelompok subjek isi it. Sometimes Ella teaches me English. Nah, jadi di sini ditambah S, tidak ditambah ES. Kata dasarnya, maaf. Di sini ditambah ES ya, kata dasarnya teach. Jadi sama ini juga ditambah ES, teaches. Jadi ini Ella ini kan sama dengan she ya, ibaratnya she. Jadi Ella termasuk ke dalam kelompok subjek isi it. Jadi dia kata kerjanya ditambah ES. Oke. Nah, sementara untuk kelompok subjek I, you, we, they, kita perhatikan. Contohnya, we always go to the cinema on Sunday. Ya, artinya tidak ada perubahan pada kata kerja. Go, tetap kata kerja bentuk pertama. Contoh lainnya, my friends and I play the piano twice a week. Nah, di sini juga tetap play-nya ini kata kerja bentuk pertama ya, karena my friends and I. Artinya apa? Artinya kita. Artinya teman-teman dan saya. Itu kan sama saja kayak kita ya. Kita bermain piano 2 kali seminggu. Nah, kita lihat. Ini, contoh yang ini, usually ini berarti sesuatu yang sifatnya berulang. Sometimes juga sesuatu yang sifatnya berulang. Always juga sesuatu yang sifatnya berulang. Karena selalu ya. Twice a week juga sesuatu yang sifatnya berulang. 2 kali seminggu. Jadi simple present tense, kata kuncinya tadi digunakan untuk sesuatu yang sifatnya berulang atau kebiasaan. Oke. Nah, ini bentuk kata kerja untuk subjek, untuk kelompok subjek isi it ya. Ya, kita perhatikan. Go menjadi goes ditambah es. Teach menjadi teaches ditambah es.
Watch menjadi watches, ditambah ES. Love menjadi loves, hanya S. Sleep menjadi sleep, hanya S. Speak menjadi speaks, hanya S. Work menjadi works, hanya S. Jadi ada yang ditambah S dan ada yang ditambah ES. Jadi kita nggak bisa milih, ini ada bentuk bakunya. Jadi misalnya dia bentuk bakunya ES, ya berarti dia harus ES gitu ya. Tapi misalnya dia bentuk bakunya hanya ditambah S, maka dia bentuk bakunya ya hanya ditambah S. Jadi ada aturannya tersendiri ya, semuanya ya, paham ya. Oke, dilanjutkan. Keterangan waktu. Nah, kita perhatikan. Every day berarti setiap hari, berarti berulang. Every Sunday berarti setiap minggu, berarti berulang. 2 times a day, 2 kali sehari juga berulang. Twice a week, 2 kali seminggu juga berulang. Often, ya, kadang-kadang juga berulang. Always, selalu. Usually, ya, sama ya. Sometimes juga. Once a week, sekali seminggu, berarti berulang, minggu depan diulang lagi. 3 times a year, 3 kali setahun, tahun depan diulang lagi. Jadi, simple present tense digunakan untuk sesuatu yang sifatnya berulang. Oke? Nah, ini contoh tanya jawabnya. Jadi, untuk kelompok subjek yang pertama, he, she, it, itu kita menggunakan kata bantu does. Ya. Jadi gini, does he live in the small town? Nah, jadi ada does-nya ya. No, he doesn't. Jadi jawabannya bisa no, he doesn't, atau no, he lives. Oh no, he doesn't live in the small town. Jadi bisa begitu ya. Tapi kalau untuk ringkasnya seperti ini ya, no, he doesn't. Terus bisa juga contoh yang kedua ya. Does he speak Japanese? Yes, he does. Atau bisa juga yes, he speaks Japanese ya. Jadi bisa ringkas begini atau dipanjangkan bisa. Tapi yang perlu kalian catat, di sini ada kata does ya. Jawabannya juga misalnya ringkas, berarti harus ada kata does-nya juga. Kalau no, doesn't. Kalau yes, does. Doesn't itu artinya does not, ya. Singkatan, oke. Nah, untuk kelompok subjek yang kedua, kita gunakan do. Do they watch football every Saturday? Yes, I do. Kita ulangi lagi ya. Do you watch football every Saturday? Yes, I do. Yang kedua, do they go to the market once a week? Yes, they do. Jadi di sini ada tambahan do untuk you. Kemudian juga ada tambahan do untuk they. Keterangan waktunya kita perhatikan every Saturday, setiap Sabtu berarti berulang. Once a week, sekali seminggu. Minggu depan berarti diulang lagi. Berarti yes. Berarti menggunakan, berarti kalimatannya ini juga menyampaikan sesuatu yang sifatnya berulang. Ya. Oke ya. Nah, jadi dua kalimatannya ini menyampaikan sesuatu yang bersifatnya berulang, dan karena termasuk kelompok subjek IUWD, maka ada tambahan kata do. Jawabannya misalnya ringkas, maka bisa yes I do, atau yes they do. Oke? Ya, saya rasa sekian pelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa memahami dengan baik ya. Apabila ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komen. Silakan dipelajari lagi. Oke ya, semoga nilainya pada bagus semua. Terima kasih, sampai jumpa lagi.